Seniman Yos Suprapto membantah pernyataan dari Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menilai lukisannya syarat makian terhadap salah satu tokoh. Dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menteng Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin, Yos mengatakan bahwa kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan pangan. Demikian pula dengan kedaulatan pangan itu tidak bisa dipisahkan dari pengusaha. Ia menegaskan tidak memaki-maki siapapun. Bagi Yos, lukisannya tentang Raja Jawa ini masih berkaitan dengan pamerannya yang bertema kebangkitan tanah untuk kedaulatan pangan. Yos mengatakan selama ini Fadlizon tidak pernah datang langsung ke pamerannya dan berkomunikasi dengannya terkait lukisan yang dipersoalkan. Apa yang Yos sampaikan bukan sindiran atau amarah, tetapi sebuah fakta objektif yang dirangkum terkait kondisi sosial dan budaya Indonesia saat ini. Yos Suprapto menilai Fadlizon tidak paham dengan bahasa seni yang ia sampaikan melalui karya lukisannya, sehingga lebih baik Fadlizon tidak menjabat sebagai Menteri Kebudayaan. Yos Suprapto akan mengambil langkah hukum buntut pembatalan tiba-tiba pameran lukisannya tersebut. Langkah hukum itu akan diambil jika pihak Galeri Nasional tidak memberikan akses atas karya seni buatannya yang telah siap dipamerkan. Dengan apa? Ini contohnya sederhana. Pameran yang hanya bersifat kesenian itu dihentikan. Dan saya agak sedikit menyesal karena oknum-oknum yang menghentikan ini itu adalah orang-orang yang notabene sangat paham tentang seharusnya loh ya, sangat-sangat paham tentang kesenian maupun budaya. Nah, kalau kita berbicara soal kesenian, kita tentunya bisa mengerti bahasa kesenian. Dan orang yang mengatakan, yang membuat ini bisa berhenti, itu adalah orang-orang tersebut. Nah, saya mau menjelaskan kronologinya, supaya nanti tidak salah paham ya. Kenapa kata bredel itu oleh oknum-oknum tertentu itu salah. Bagaimana kata bredel itu dinyatakan bukan pembredelan, tapi penundaan. Penundaan tanpa jadwal. Terus kata bredel ditiadakan, dibisikkan kepada menteri kebudayaan kita. Bukan bredel. Ya. Itu press konferensinya mereka yang ditayangkan tadi malam, ya. Kata bredel itu tidak ada. Bagaimana tidak dibredel? Orang saya seorang senimannya aja masuk ke dalam ruang di mana saya menaruh karya-karya saya, itu saya tidak bisa. Ini sejak tanggal 19 Desember malam hari, bukan tanggal 20. Ya. Tanggal 19 Desember, itu saya sudah tidak bisa masuk ke dalam ruang pameran yang dimana karya-karya saya kuratori sendiri, karena pada waktu kesepakatan untuk kurator bekerja, kurator tidak ada. Ini ceritanya begini, kenapa saya harus katakan begini, narasinya itu menurut timeline yang sudah disepakati bersama sejak lama, itu bahwa pameran saya yang seharusnya tanggal 3 Desember, kemudian diundur menjadi 19 Desember, sehingga saya harus mengalami kerugian materi yang cukup banyak, karena saya mengundang tamu dari luar negeri, ya, dari Australia maupun dari Filipina dan maupun dari Belanda. Itu saya yang mengeluarkan ongkos untuk akomodasi mereka. Nah, padahal mereka datang tanggal 1, itu diharapkan tanggal 3 bisa ikut pembukaan, tanggal 4 mereka bisa pergi ke Singapura. Dan itu tidak terjadi. Nah, ini kerugian-kerugian ya. Jadi kronologinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.